Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang, apa kabarnya untuk pagi ini di edisi tanggal 2 Mei 2023. Live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita, aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri, ngawani pemirsa yang ada di rumah. Sudah kejingoan narasumber kita rupanya di kamera ini. Ya. Berarti tidak jadi penasaran lagi pemirsa yang ada di rumah. Kita bakal ngebahas apa ya Cak Didi ya? Betul, dan Cak biasa pemirsa live dari Studio 2 PAL TV dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita Cak biasa juga menghadirkan narasumber, dan narasumber kita untuk pagi ini adalah yang terhormat Bapak Kombes Pol Haryo Sugi Hartono SIK MH selaku Kapolrestabes Palembang. Tentunya untuk mengebahas tema kita hari ini yaitu keamanan dan ketertiban jelang tahun politik. Betul. Nah, itu karena kita tahu pemirsa untuk menjelang Pilkada KG di tahun 2024 kita butuhnya yang namanya keamanan dan kenyamanan. Kita selaku warga atau juga masyarakat Sumatera Selatan yang baik tentunya butuh keamanan karena mengingat begitu banyaknya KG kegiatan di tahun politik ini, mulai dari kampanye, terus juga KG ada konser dan lain sebagainya untuk aspirasi dari masing-masing politik. Betul. Atau juga masing-masing caleg dan lain sebagainya. Nah, untuk itu tema kita hari ini adalah keamanan dan ketertiban jelang tahun politik. Selamat pagi Pak Haryo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Sudah ngopi Pak hari ini? Iya. Pagi ini belum ngopi. Belum ngopi. Masih suasana lebaran ini Pak. Masih suasana lebaran. Izin mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin ya. Betul. Sepertinya ini begadang nih Pak Haryo ya. Agak lembur ekstra karena kita baru plus berapa minggu Idul Fitri. Karena kita kemarin juga sempat menghadirkan dari Kasat Lantas untuk masalah ketupat Lebaran dan lain sebagainya. Nah, kali ini Pak, tema kita adalah keamanan dan ketertiban jelang tahun politik. Betul, berarti tidak kate liburnya ya Pak ya, dari Lebaran kemarin langsung mengaman ke tahun politik ini yang memang sebentar lagi Cak Didi. Tapi THR aman Pak ya? Aman, ndak kate libur. Nah, ini kalau dari kepolisian Pak, apa Pak upaya yang telah dilakukan sejauh ini dari Polrestabes Palembang untuk keamanan dan juga kenyamanan di tahun politik? Baik, terima kasih Mas Pak. Ya. Pada pagi hari ini mungkin tidak pas apabila saya tidak memperkenalkan diri dulu karena saya selaku pejabat baru di sini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu, namun kami sudah dihadapkan dengan tugas yang luar biasa yang tentunya menjadikan bagian tanggung jawab kami membantu pelayanan masyarakat khususnya Kota Palembang. Kegiatan yang sudah kita lakukan saat ini, kebetulan kita langsung kemarin main pada operasi Ketupat Musi tahun 2023, di mana operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang terbesar di Indonesia. Ya. Kenapa saya katakan terbesar? Karena pertama mengerahkan energi yang luar biasa, kekuatan personil yang sangat besar, anggaran dukungan dari Mabes Polri yang cukup besar dari pemerintah, demikian juga membutuhkan koordinasi kerjasama dengan seluruh lintas sektoral. Karena objek kita adalah kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi ini perlu saya laporkan juga kepada seluruh masyarakat melalui acara Halo Palembang ini, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan operasi yang besar ini dengan lancar dan tentram serta aman. Risiko yang cukup besar, kenapa saya katakan operasi yang cukup besar? Karena memiliki dampak yang sangat luar biasa apabila cara bertindak kami selaku petugas keamanan tidak tepat. Baik mulai daripada pengadaan sarana dan prasarana, keamanan kenyamanannya, kebutuhan atau ketersediaan sembako yang notabene menjadikan bagian yang menghiasi operasi ini atau dalam rangka menyambut Lebaran maupun puasa 1444 Hijriah ini, apabila tidak dikelola secara baik dengan seluruh stakeholder, maka masyarakat akan bisa menjadikan kebingungan, ketakutan, keresahan karena tidak adanya ketersediaan sembako di dalam rangka mendukung daripada Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Jadi dengan adanya komunikasi yang sudah kami lakukan, alhamdulillah per hari ini operasi Ketupat Musi tahun 2023 sudah dinyatakan selesai dan kami telah mendapatkan hasil yang maksimal
di dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Baik Pak, kalau hasil yang maksimal Pak dari hasil ketupat kemarin sebelum kita masuk ke tahun politik ini Pak ya. Iya. Jadi kesimpulannya itu di Idul Fitri 1444 Hijriah ini aman ya Pak kemarin? Aman, lancar, dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Alhamdulillah. Pantesan Pak kita kemarin mudik itu lancar deh Pak kemarin. Terus juga banyaknya pos kepolisian juga. Bener. Nah ini kan sudah selesai Pak ya untuk operasi ketupat di tahun 2023 ini. Kita juga pengen tahu Pak, ini kan ada langkah baru lagi untuk ngaman ke tahun politik. Apa Pak yang sudah dipersiapkan oleh Polrestabes Palembang? Jadi rekan-rekan perlu saya jelaskan, tugas polisi tidak akan pernah berhenti di dalam rangka untuk mendukung kebijakan pemerintah maupun di dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Tahun ini betul dikatakan tahun politik. Ya. Selesai kita menggelar operasi ketupat, kita kemarin dihadapkan dengan kegiatan pengamanan masyarakat dalam rangka memperingati May Day. Hari ini juga kita ke depan dihadapkan dengan yang tadi disampaikan tahun politik. Betul. Ya. Oleh karena itu, yang pertama yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengaudit internal kami kesiapan dalam rangka menggelar tahun politik ini mulai tahun 2023 hingga tahun 2024, khususnya dalam menyongsong pemungutan suara atau pesta demokrasi terbesar. Ya. Kalau tadi operasi terbesar, ini adalah pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Kenapa dikatakan? Karena kegiatannya pemungutan bersifat serentak, mulai pemungutan suara presiden dan wakil presiden, pemungutan suara DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, hingga pemungutan suara kepala daerah baik tingkat 1 dan tingkat 2. Baik. Jadi ini pesta rakyat terbesar juga ya Pak ya? Pesta rakyat terbesar. Berarti di tahun 2023 ini sudah mulai ya Pak? Sudah mulai Mbak. Jadi perlu diketahui bersama, saat ini rangkaian tahapan pemilu sudah berlangsung. Hingga nanti pada saatnya di akhir adalah pengambilan sumpah bagi pejabat yang terpilih. Bagaimana peran kepolisian? Sejatinya peran kepolisian saat ini sudah dimulai. Ya, mulai daripada pendataan, saat ini masih masuk tahap daripada pemutahiran data dan pendaftaran data pemilih. Ya. Inilah tahapan yang sudah berjalan, dan ini juga menjadikan tugas kepolisian. Bagaimana kita membantu memverifikasi data-data yang ada melalui layanan yang kita sediakan. Misalnya kita menerbitkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Inilah salah satu rekomendasi dari kami, dari kepolisian yang diberikan di dalam rangka untuk memberikan data-data atau pemutahiran data dari rangkaian pemilu tahun 2024 nanti. Betul. Nah Pak, nanti menjelang tahun politik ini banyak sekali kampanye-kampanye, baik itu kampanye kecil atau nanti ada di menjelang sebentar lagi pemilihan, ada kampanye akbar. Nah, dari kita sendiri Pak Kepolisian memastikan bahwa keamanan, kenyamanan ini akan terus tetap berjalan Pak. Baik, rekan-rekan, para pemirsa sekalian yang saya hormati, puncak dari pemilu sejatinya adalah pada saat pengambilan sumpah pejabat yang terpilih. Betul. Namun yang menjadikan heavy terberat, pengawasan yang terberat adalah masa kampanye. Tadi saya katakan di depan, seluruh rangkaian adalah tugas kepolisian juga di situ terlibat. Namun yang menjadikan perhatian utama, yang menjadikan bagian daripada pengawasan melekat yang harus selalu kita tingkatkan adalah pada masa kampanye. Kenapa demikian? Karena masa-masa ataupun masa kampanye ini banyak potensi konflik yang terjadi yang menjadikan sumber utama dari potensi konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, kami berharap dengan kami mengaudit dulu kekuatan yang kami lakukan, nanti kami juga akan bekerja sama dengan lintas sektoral, tentunya menjadikan pengamatan kami pada saat kampanye nanti. Yang tentunya juga nanti akan saya kerjasama dengan Bawaslu, dengan rekan-rekan yang tergabung dalam sentra Gakumdu, sehingga kegiatan pengawasan yang kita lakukan, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu,
sudah sesuai dengan amanah undang-undang pemilu maupun peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu yang menjadikan tugas kami. Betul. Baik. Nah Pak, kalau untuk di area-area tertentu di Kota Palembang ini Pak, lebih besarnya Sumatera Selatan, yang sepertinya keamanan, ketertiban sepertinya rawan sekali Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, kerawanan pemilu tidak terlepas daripada kerawanan masyarakat yang saat ini terjadi. Saat ini yang menjadikan permasalahan di Kota Palembang khususnya adalah masih maraknya aksi tawuran, aksi tindak pidana yang menjurus penganiayaan dengan pemberatan maupun berskala pada pembunuhan. Ya. Inilah juga menjadikan kerikil-kerikil yang nantinya bisa menghantui, bisa menyertai daripada proses pemilihan suara yang nanti akan digelar. Mulai hari ini saya sudah mencoba memetakan permasalahan yang terjadi, khususnya faktor-faktor yang menyebabkan. Kami juga sudah menyusun sebuah skema yang nantinya saya akan kerjasamakan dengan pemerintah daerah dalam rangka mengkolaborasikan program kerja yang ada di kepolisian maupun pemerintah daerah. Karena sejatinya ada kesamaan program kerja yang endingnya adalah untuk terciptanya ketertiban di masyarakat. Baik. Oleh karena itu nanti ke depan saya akan memetakan bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan tugas-tugas ke depan dengan sebaik-baiknya. Harapannya kerikil-kerikil yang tadi saya sampaikan itu akan hilang pada saatnya nanti, khususnya menjelang kampanye pemilu tahun 2024. Nah itu dia, berarti ada memang beberapa tempat yang memang rawan kejahatan itu lebih diperketat lagi ya Pak ya, apalagi menjelang pemilu ini Cik Didi. Tadi juga Bapak sudah ngomong bahwa agaknya bakal kolaborasi juga dengan Pemda ya Pak ya. Kalau masyarakat Pak ini dilibatkan enggak Pak? Masyarakat adalah objek yang utama. Tidak ada artinya tugas polisi tanpa partisipasi maupun keterlibatan masyarakat. Khususnya orang tua. Artinya orang dewasa. Kenapa demikian? Hasil pemetaan kami saat ini, banyaknya keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat pada tataran kelompok umur remaja. Ini menjadikan perhatian utama pada saat yang nanti kami akan mencoba melakukan program-program kerja, pendekatan yang lebih seksama, sehingga peran orang tua lebih bisa memperhatikan pada anak-anaknya. Anak-anak selaku generasi muda inilah yang harus kita lakukan semacam perbaikan, sehingga dengan peran orang tua sebagai wali secara langsung dari anak tersebut bisa menjadikan pintu utama dari meredanya tindak pidana maupun aksi-aksi yang tentunya mengganggu ketertiban masyarakat. Betul Pak, mengganggu ketertiban masyarakat ya Pak. Kalau kita berkaca dari 5 tahun ke belakang, mungkin kan kampanye yang sangat luar biasa gencar-gencarnya. Tapi kalau mungkin di tahun 2024 ini Pak, nanti kemungkinan para calon caleg dan lain sebagainya, mereka lebih banyak berkampanye di sosial media seperti itu Pak. Apakah itu sedikit mengurangi Pak tindak rawannya nanti di menjelang tahun politik ini Pak? Baik, jadi tentunya kerawanan kriminalitas itu bisa terjadi secara langsung, secara fisik maupun non fisik. Saat ini sudah era media sosial, ya. Dan saya mencoba pada kesempatan yang baik ini kepada pemirsa juga nitip pesan, jangan kita menjadi korban akibat berkembangnya media sosial maupun menjadi orang yang tidak tahu dampak-dampak daripada perkembangan media sosial, termasuk para calon legislatif. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali hal-hal, peraturan-peraturan, larangan-larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE, informasi, saya ulangi, informatika, teknologi, dan elektronik. Itu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Yang pada dampaknya mengganggu ketertiban maupun merugikan orang lain. Inilah saya pada kesempatan yang baik ini sekaligus ingin mensosialisasikan kepada seluruh pemirsa,
kepada seluruh masyarakat, jangan karena kita gaptek atau tahu sedikit-sedikit tentang media sosial ataupun peralatannya, kemudian kita melakukan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan maupun mengganggu ketertiban masyarakat maupun menjurus pada tindak pidana. Sehingga itu akan merugikan diri kita, termasuk para calon legislatif. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Lagi kita bakal lanjut lagi ya, karena masih ada 2 segmen lagi nih Pak. Betul, karena masih banyak yang kita bahas tentang tahun politik ini, cah itu ya. Betul. Biar masyarakat juga tahu apa yang tidak boleh dilakukan, cah itu. Dan apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan kita hari ini sama Bapak Haryo, ini ada pertanyaan mewakili dari pemirsa Halo Palembang di rumah ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi ya setelah yang ini, tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Halo Palembang. Tentunya selamat pagi kita ucapkan untuk yang baru nonton, berarti lebih kurang sudah tertinggal 15 menit. Nah, masih banyak waktu karena kita ada 2 segmen lagi pemirsa ngebahas masalah keamanan dan ketertiban jelang tahun politik. Karena kita bersama Bapak Kombes Pol Haryo Sugihartono SIKMH selaku Kapolrestabes Palembang. Pak, betul. Baru beberapa minggu lah ya Pak di Kota Palembang. Iya. Ada sedikit kaget Pak atau perbedaan dengan kota sebelumnya Pak? Sebelumnya saya pernah dinas di beberapa tempat ya, mulai daripada wilayah hukum Polda Bengkulu, Polda Kepri di Babel, di Batam, Polda Jawa Tengah, Polda Bangka Belitung. Kemudian saat ini saya dapat amanah menjadi pejabat di Polda Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Tentunya dari beberapa tempat tersebut dinamikanya berbeda-beda. Tapi saya merasakan memang atmosfernya berbeda dengan daerah-daerah sebelum yang saya dinasin. Khusus di Kota Palembang ini sebenarnya orangnya sudah bisa familiar. Karena di Palembang ini khususnya adalah salah satu provinsi yang tertua. Jadi budaya masyarakatnya pun sudah terbangun. Sudah berbangun dan sudah terpola, khususnya dalam menyikapi hal-hal yang ada hubungannya dengan tugas-tugas kepolisian. Sehingga lebih memudahkan kami. Memang di sini masyarakatnya lebih kalau berbicara itu lebih keras dan kencang. Dan apa adanya. Apa adanya, sehingga kami pun juga memiliki tanggung jawab. Kami pun juga akan apa adanya selama memang tugas-tugas tersebut demi kebaikan masyarakat. Betul. Nah, itu sedikit perkenalan lah ya Pak ya. Sama pemirsa Halo Palembang. Pak Haryo baru beberapa minggu menjabat di Kota Palembang. Kebenaran juga istri Pak orang Batu Raja ya Pak ya? Istri orang Batu Raja. Pak Haryo sendiri asli orang? Saya seorang Jawa Tengah, Semarang. Orang Semarang. Tapi mirip orang Palembang kok Pak. Iya, karena lah sudah berapa minggu mirip cukup terus Pak ya? Bisa. Nah ini Pak, kalau kita ngomongin soal tahun politik lagi Pak. Tadi Bapak ngomong kan kampanye itu bisa juga melalui sosial media. Nah sekarang ini di tahun 2023 belum nih Pak ya, ke 2024 itu sudah banyak hoax. Nah hoax yang cak manonian Pak yang bisa terjerat hukum. Betul. Baik para pemirsa sekalian, arti sederhana daripada sebuah hoax adalah berita yang tidak benar. Itu singkat ceritanya. Berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya, yang akhirnya merugikan orang lain atau bisa menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat. Tentunya dengan adanya pengertian hoax tersebut, suatu kata yang ketika diartikan mudah dipahami. Namun apabila memang sesuai dengan faktanya, ya itu berarti bukan hoax, karena dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, beda antara hoax dengan pencemaran. Kalau pencemaran itu bersifat pribadi, personal. Artinya ada hal-hal dalam kandungan hoax maupun fakta yang kadang-kadang menjadi privasi dan dampaknya akhirnya ketika itu terpublikasikan bisa tercemar. Oleh karena itu mungkin nanti bisa menjadikan kajian kita bersama
ketika kita bisa menyikapi sebuah kata hoax dengan pencemaran yang menjurus kepada pribadi, yang akhirnya mengganggu person tersebut, yang nanti dampaknya pun juga berbeda. Ada dampaknya yang hanya secara pribadi, ada dampaknya yang bersifat secara massal masyarakat. Baik Pak, kalau berbicara soal sanksi nih Pak yang diberikan oleh Polrestabes Palembang yang mungkin nanti ada pelanggaran hukum di menjelang tahun politik ini Pak. Baik rekan-rekan sekalian, jadi perlu rekan-rekan ketahui lahirnya Undang-Undang ITE, Informatika Teknologi Elektronik. Saat ini sedang juga menjadikan perhatian bersama karena secara nasional menjadikan bagian daripada undang-undang yang sedang dilakukan pembahasan. Apakah itu prolegnas atau tidak, saya tidak tahu. Yang pasti itu bagian yang dibahas. Namun saat ini pun juga sudah ada surat keterangan bersama. Saya ulangi, surat kesepakatan bersama antara beberapa menteri, mulai dari Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, yang terkait tentang penerapan Undang-Undang ITE. SKB ini adalah memberikan sebuah pembahasan, pembatasan, maupun toleransi dari penerapan Undang-Undang ITE yang selama ini masih kurang tepat dalam pelaksanaannya. Artinya penafsirannya masih terlalu luas dan menjadikan sebuah mungkin ketidaktahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan adanya SKB, surat keputusan bersama atau surat kesepakatan bersama lintas kementerian, Kejaksaan Agung dan Kapolri menjadikan bagian kami yang harus menjadikan perhatian sehingga dalam penerapannya betul-betul bisa mengimplementasikan Undang-Undang ITE dengan sebaik-baiknya. Betul. Baik, itu sudah ada Undang-Undang ITE ya Pak ya. Sudah ada. Hati-hati untuk penyebar hoaks, ujaran kebencian ya Pak ya. Ini nggak curhat Pak di story. Iya Pak. Oh laki aku udah balik katanya seminggu nggak curhat Pak. Tidak, itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Betul. Apalagi kalau kita di tahun politik, kita selaku kepolisian atau juga kita sebagai host presenter harus berlaku netral ya Pak. Tidak begitu menunjukkan ke partai warna putih, merah dan lain sebagainya. Sesuai baju kita sesuai ya. Dengan jadi dia hari hitam netral, putih Pak. Hitam putih. Biasanya kita pakai warna apa? Warna-warni nih Pak. Warna-warni. Gak mau nyebut. Betul. Nah nanti Pak kalau kita di tahun politik, partai kita banyak nih Pak. Ada beberapa partai yang nanti pasti semua berkampanye. Baik itu kampanye akbar di sosial media dan lain sebagainya. Begitu juga calon legislatif yang minta pilih ini begitu banyak. Nah begitu juga nanti Pak pas di pemilihan umumnya nanti begitu banyak juga TPS-TPS yang bakal kita amankan. Seperti apa nih Pak? Baik rekan-rekan pemirsa sekalian, bahwasanya saat ini di kota Palembang sudah terdata jumlah pemilih kurang lebih 1.243.202 pemilih ataupun masyarakat. Inilah 1.200.000 kan itu adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Inilah yang menjadikan objek kami untuk mengamankan supaya hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dapat secara demokratis bisa disampaikan sesuai dengan harapan bersama. Di samping itu, dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pemilihan itu tentunya ada fasilitas sarana dan prasarana, yaitu berupa tempat pemungutan suara atau TPS. Saat ini hasil kajian ataupun hasil data dari KPU Kota Palembang tercatat di Kota Palembang ada kurang lebih 4.765 TPS. Ini yang nanti menjadikan salah satu kami untuk mengamankan terkait tentang kondisi TPS yang ada maupun pada saat berlangsungnya kegiatan pemilihan yang menggunakan TPS tersebut. Baik, ada berapa TPS Pak ageknya di tahun 2024 itu Pak? 4.765 TPS. Banyak nian. Berarti begitu banyak juga personil yang nanti bakal turun. Betul. Ya, lebih kurang berapa Pak? Kami ada kekuatan kurang lebih 1.200 sekian personil.
Tentunya dengan kondisi kuantitas atau jumlah personil kami yang masih terbatas, kami akan bekerja sama dengan pihak satuan atas, yaitu Polda Sumatera Selatan. Tentunya nanti ada tambahan kekuatan yang sifatnya di BKO-kan. BK itu bawah kendali operasional, yang notabene personel-personel yang di BKO-kan kami, di bawah kendali kami di dalam rangka untuk memetakan, menempatkan personel yang akan mengamankan TPS tersebut. Betul. Kira-kira Pak, nanti mulai kapan Pak kita sudah mempersiapkan posko-posko menjelang tahun politik ini? Kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian bahwasanya kalau kita menyikapi daripada jadwal kampanye maupun pemungutan suara itu akan dilangsungkan pada sebentar ya. Di tahun ini atau di tahun depan? Di tahun depan. Di tahun depan, lebih tepatnya tahun depan, karena nanti kita di bulan November sampai bulan Februari itu kita akan melangsungkan kampanye. Ya. Nanti ada jeda kurang lebih tanggal 11 sampai 13 Februari 2024 akan dilangsungkan masa tenang. Masa tenang, benar. Dan disitulah nanti tanggal 14 ya. 14 Februari akan digelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan yang ada, yang tentunya nanti sebelum pemilihan tersebut kami sudah akan mempersiapkan kekuatan yang akan kita dorong di dalam rangka mengamankan tempat pemungutan suara. Betul. Nah Pak, biar tidak ada terjadi kerusuhan, ada tindak kejahatan dan lain sebagainya, apalagi masalah konflik antara pendukung A, pendukung B. Kalau kita nih Pak, selaku masyarakat yang awam ini, apalagi nanti mau mencoblos 5 menit itu untuk 5 tahun. Kira-kira apa yang mesti kami lakukan Pak untuk mendukung dari kepolisian ini? Jadi rekan-rekan para pemirsa sekalian dan nantinya calon pemilih, saya ulangi, rekan-rekan yang memiliki hak pilih maupun rekan-rekan masyarakat yang mendukung untuk kegiatan terselenggaranya pemilu tahun 2024, kami berharap khususnya para pemilih, silakan, ini pesta demokrasi terbesar sepanjang masa di Indonesia, setiap 5 tahun sekali. Pilihlah orang-orang yang tepat sesuai dengan hati nurani para rekan-rekan yang memiliki hak pilih. Jangan sampai salah, karena apabila salah nanti hanya meninggalkan rasa kekecewaan. Namun pilihlah wakil rakyat yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan landasan yang kuat sendi-sendi kehidupan kepada kita semua, sehingga terciptanya bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Betul. Nah itu dia. Jadi pikir kelas sekarang Cek Didi itu nak nyoblos siapa ya Pak? Ya nyoblos siapa. Nah Pak, ini kalau ngomongin soal masyarakat, tadi kan dari Polrestabes memang mesti ke masyarakat juga perannya aktifnya ya Pak untuk keamanan dewek di tahun politik. Kalau dari Polrestabes itu pasti ke juga ada Pak, kalau misalnya calon kandidat itu kampanye sesuai dengan aturan. Maksudnya? Kalau misalnya dari Polrestabes, yaitu ya Pak ya, itu pasti ke juga ada Pak. Kalau misalnya calon legislatif lah, itu ya, nak DPR, nak gubernur, itu kampanyenya sesuai aturan, atau itu di luar dari Polrestabes? Jadi terkait tentang masalah kegiatan kampanye dan sesuai aturan yang dilakukan oleh para pendukung maupun para calon legislatif, tentunya itu sudah menjadikan bagian yang menjadikan objek pengawasan kita. Undang-undang KPU maupun peraturan yang ada di Bawaslu sudah mengatur tentang itu. Batasan-batasan hal-hal yang tentunya dapat terkategorikan yang menyimpang maupun yang melanggar. Bisa bersifat pelanggaran, bisa bersifat kejahatan. Itu sejak awal menjadikan objek kami, penegak hukum, dalam rangka mengawasi jalannya kegiatan pemilu khususnya pada saat kampanye. Berarti itu juga andil dari kepolisian ya Pak ya? Karena kami tahunya juga dari KPU juga memang ngawasi Cek Didi, ternyata Polrestabes juga ngawasi, apalagi agaknya ada masa apa Pak? Tenang kayak itu. Ya. Jadi
para pemirsa perlu ketahui, KPU Bawaslu adalah organ regulatornya. Artinya organ pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatur mulai jalannya proses pemilu maupun pengawasan secara administrasi. Ya. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023, ada peraturan yang mengatur terkait tentang keteradanya sentra Gakumdu. Ya. Sentra Gakumdu yang notabene melakukan penindakan secara langsung terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran maupun kejahatan dari proses kampanye yang ada. Sentra Gakumdu terjadi dari 3 organ. Yang pertama Bawaslu itu sendiri, yang kedua penyidik dari pihak kepolisian, yang ketiga adalah penuntut umum. Sentra Gakumdu inilah yang melakukan kajian secara bersama-sama yang melahirkan satu rekomendasi tidak atau adanya sebuah pelanggaran tindak pidana sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Ya. Baik Pak, kalau di tahun politik nanti pemilihan Pak, kalau memang untuk mengamankan keamanan dan ketertiban memang tugas kita bersama, terutama dari pihak kepolisian, dan di pemilihan nanti bekerja sama dengan KPU Pak. Apakah kita juga sudah mempersiapkan Pak, jangan sampai terjadinya nanti kecurangan-kecurangan seperti money politik atau money politik itu politik subuh. Jadi suara dan sebagainya. Altiara ini Pak nak nyalek Pak, ya semua ke rumah nginjut 300-200 ribu. Atau kecurangan nanti pas di TPU seperti apa Pak? Nah itu kecurangan Cak Pano Pak. Saya nitip pesan buat bagi calon legislator, ya, kemudian para pendukung. Kita ingat masyarakat kita saat ini dari hari ke hari semakin cerdas. Betul. Artinya money politik sesuatu yang memang menghiasi dalam setiap berbagai macam kegiatan. Apakah itu pemilu maupun dalam pengambilan kebijakan-kebijakan bersifat politik. Ya. Namun perlu diingat, masyarakat bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin cerdas. Saya tidak menyuruh maupun tidak melarang. Namun sekali lagi, ketika masyarakat mendapatkan sebuah janji, itu melekat hak pribadinya masing-masing. Ya. Namun ketika janji itu tidak ditepati, yaitu risiko masing-masing juga secara pribadi. Artinya ketika money politik itu bisa menjadikan sebuah tindak pidana, ketika ada sebuah pengharusan ataupun pemaksaan kehendak pada saat melakukan pencoblosan. Artinya pada saat masyarakat yang memiliki hak pilih mencoblos, dan di situ ada intimidasi secara langsung, mungkin melalui handphone, ditelepon, kamu harus nyoblos ini ya. Nanti tak kasih 100 juta. Itulah proses terjadinya money politik. Betul. Namun ketika di luar daripada proses itu, masyarakat mendapatkan bantuan sembako, mungkin bantuan uang, itu hak masing-masing. Belum kategori money politik. Belum ya Pak ya? Belum. Betul, takutnya gini Pak tadi, Aca Altiara, uang ninjuk serang subuh ambek, ya kita pilih yang lain. Ambek. Kita lagi ambek. Nggak ada masalah. Kanan kiri oke. Benar. Kanan kiri oke, tapi hak pilih melekat pada setiap manusia. Betul. Yang saat itu akan melakukan pencoblosan. Dan kita tidak tahu karena sifat daripada pemilu adalah jujur, adil, dan rahasia. Betul. Yang hanya tahu hanya peserta pemilih dan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Nah, Cek Didi, ini apakah yang memberi dan juga menerima bakal ada sanksi hukumnya kalau ketahuan? Kita bakal lanjut lagi ya, Pak ya. Betul. Masih ada Siko segmen lagi pemirsa Halo Palembang, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah Siko ini. Baik, semangat pagi pemirsa Halo Palembang. Tentunya kita masih di Halo Palembang, Altiara Didi Valdian masih ngerewin sampai dengan jam 10 pagi. Tentunya bersama Bapak Haryo selaku Kapolrestabes Palembang. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Kita bisa menghadirkan Pak Haryo hadir di sini untuk menjawab beberapa
pertanyaan yang sudah mewakili dari pemirsa Halo Palembang untuk menjelang keamanan, kenyamanan di tahun politik kita 2024 KG ya. Betul. Ini menjelang pencoblosan lagi kita ngomong ya Pak ya. Tadi soal serangan fajar atau money politik tadi. Apakah pemberi dan juga penerima itu bakal ada sanksi hukum Pak kalau misalnya ketahuan? Ya. Baik, para pemirsa sekalian. Pada hakikatnya money politik diadopsi dari sebuah tindak pidana umum yang namanya penyuapan. Jadi yang namanya penyuapan itu orang yang menyuap, orang yang disuap adalah pelaku tindak pidana. Artinya bisa dikenai sanksi pidana. Kemudian dilakukan semacam pendalaman melalui sebuah peraturan undang-undang yang lebih spesifik atau lex spesialis, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pemilihan Umum. Pada prinsipnya sama. Ya, money politik ataupun penyuapan itu sama. Pihak yang menyuap ataupun pihak yang memberi maupun pihak yang diberi nanti akan bisa dikenakan sanksi pidana. Namun sekali lagi konteksnya dapat saya katakan yang namanya penyuapan atau money politik kita akan bisa melihat bagaimana posisi kasusnya. Ya. Posisi kasusnya sehingga dampak daripada sebuah money politik atau penyuapan itu bisa secara masif terjadi yang nantinya melanggar hukum dan menguntungkan pihak tertentu. Jadi kita akan melihat bagaimana posisi kasusnya. Baik Pak, kalau kita kan polisi nih Pak, tetap untuk menjaga netralitasnya. Nah seperti itu Pak, bagaimana ini Pak? Jadi pada prinsipnya sekali lagi polisi maupun TNI adalah masyarakat saya ulangi bagian daripada komponen bangsa yang tidak memiliki hak pilih. Betul. Ya. Berarti Pak Hari udah pacak nyoblos kita. Iya, udah baca ya Pak ya. Yang lain be omong Pak. Tergantung selera. Iya. Baik lanjut Pak. Jadi polisi sama TNI itu ada hak pilih ya Pak ya. Komponen bangsa yang saat ini tugasnya adalah menjaga keamanan bangsa kita. Baik. Salah satunya adalah diamputasi ataupun tidak memiliki hak pilih. Itu sudah kesepakatan bangsa kita. Ya. Dan itu sudah melahirkan sebuah undang-undang dan itu harus kita laksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini di dalam rangka untuk menjaga netralitas, saya berpesan kepada seluruh anggota khususnya Polrestabes Palembang. Betul. Jadilah polisi yang netral, tidak mendukung satu pihak ataupun pihak yang lain. Artinya kita membantu menggelar kegiatannya sesuai dengan peraturan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memandang pilih. Apakah itu orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, semua memiliki hak yang sama di dalam rangka mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Ya. Betul. Baik. Pak, kalau sedikit kita bercerita mengenai demo kemarin seperti apa Pak? Demo kemarin, demo dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia. Hari Buruh, betul. Alhamdulillah berlangsung secara lancar, aman dan tertib. Betul. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen, apakah itu buruh, apakah itu mahasiswa, pada prinsipnya kepolisian akan selalu mendukung terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Itu sudah harga mati. Namun demo yang kemarin berlangsung bisa menjadikan contoh yang baik. Ya. Adanya komunikasi dua arah yang baik antara pihak pendemo dengan pihak kepolisian. Sehingga kita bisa menyajikan pelayanan masyarakat, menampilkan tugas-tugas kepolisian di dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan demo dengan sebaik-baiknya sesuai yang diinginkan. Ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat masif pelanggaran tindak pidana dalam rangka penyampaian pendapat di masyarakat. Betul. Nah, begitu juga nanti Pak, para di tahun politik nanti banyak yang demo dari partai A, partai B, ataupun juga mereka unjuk rasa dan lain sebagainya Pak. Seperti apa dari keamanan kita Pak untuk supaya jangan sampai terjadi anarkis atau kekerasan dan lain sebagainya Pak? Pada prinsipnya rekan-rekan sekalian, demo itu tidak memandang
kelompok, orang per orang, kegiatan maupun suasananya. Ya. Demo adalah penyampaian pendapat di muka umum, ya. Khusus untuk nanti pada saat pemilihan umum itu hal yang sama juga. Oke. Ketika memang ada sesuatu yang dirasakan ganjil ataupun tidak puas dalam rangka pelayanan-pelayanan terkait tentang penggelaran pemilu, baik itu kepada KPU, Ya. kepada Bawaslu, kepada kami yang tergabung Sentra Gakumdu, demo menjadikan hak, ya kan? Silakan saja, silakan digelar dengan sebaik-baiknya, dengan santun, yang mengena pada esensinya, sehingga rasa ketidakpuasan yang menjadikan koreksi kami maupun organ pemerintah yang lain itu betul-betul dapat dianalisa, dan apabila memang salah dari pihak kami maupun pemerintah, pasti akan memberikan jawaban yang lebih elegan dan bisa mendukung daripada keberlangsungan penyampaian pendapat di muka umum. Nah itu dia. Jadi pemirsa yang ada di rumah, demo tuh boleh, apalagi kayak tahun politik ya itu Pak ya. Ya. Asal jangan anarkis, yang Boleh. aman-aman baik. Nah ini Pak, kita balik lagi ke tahun politik tadi Cek Didi, karena Tapi ingat, 2023 Mbak, Ya. di masa tenang nanti tidak boleh ada demo. tidak boleh ya Pak ya? Tidak boleh. Ngapa itu tidak boleh Pak? Namanya masa tenang. Oh masa tenang, harus Ini tenang dia. jadi ya Pak ya? Tenang. Kalau misalnya pelanggaran Pak, Bagaimana? tindakan kita apa Pak? Ada sanksinya. Ada sanksinya? sanksi. Ada sanksinya. Nah, ini kalau ngomongin soal sanksi, Pak, dari Polrestabes, kalau misalnya ada kecurangan, cak manipulasi surat suara tuh, cak mana Pak sanksinya? Jadi segala yang berhubungan dengan pemilihan umum, sekali lagi, karena ini ada lex spesialis, hukum yang bersifat khusus, Ya. diakomodir melalui undang-undang yang bersifat khusus, yaitu undang-undang pemilu. Orang ataupun instansi yang menggelar beracaranya tindak pidana itu pun juga sifat khusus, yaitu dibentuk yang namanya Sentra Gakumdu. Ya. Sentra Gakumdu inilah yang menggelar beracaranya sebuah tindak pidana hingga nanti proses penuntutan dan proses peradilan. Peradilannya pun peradilan khusus, waktunya pun juga terbatas, artinya secara khusus. Sanksi tetap ada, oleh karena itu dengan pengkhususan perlakuan undang-undang pemilu ini juga akan memberikan sanksi yang bersifat khusus kepada para pelaku tindak pidana. Baik Itu Pak, dia. kalau dari tahun politik ini sebentar lagi Pak 2024. Nah kita Pak dari pihak kepolisian sendiri sudah mulai untuk mensosialisasikan bahwa polisi berada di garda depan untuk tahun politik. Baik itu mungkin sosialisasi ke masyarakat. Seperti sekarang kita juga sudah bersosialisasi nih Pak. Iya. Atau di sosial media dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Baik, pada prinsipnya menggarisbawahi tentang undang-undang kepolisian, tugas kepolisian adalah menjaga ketertiban masyarakat, Ya. keamanan masyarakat. Artinya tugas polisi jelas menjaga keberlangsungan peradaban manusia dari segala gangguan keamanan. Gangguan keamanan adalah gangguan yang berasal dari dalam negeri kita. Ya. Dari segala bentuk komponen kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di internal negara kesatuan Republik Indonesia. Itu amanah daripada undang-undang kepolisian. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kami juga mau terima kasih kepada PAL TV sudah mengundang kami, yang notabene juga bagian upaya kami mensosialisasikan tugas kepolisian lebih khusus lagi dalam menjelang tahun politik dalam menggelar pemilu tahun 2024. Baik ya, mudah-mudahan ini Altiara kita segera langsung ketemu di tahun politik 2024. Tadi sudah dijelaskan Pak Haryo, keamanan, kenyamanan dijamin aman, dan kita juga memberikan suara datang dari rumah ke TPS itu berjalan aman dan lancar Pak. Betul, tidak ada hoax atau ujaran Iya. kebencian ya? Betul. Dan Betul. ini Pak segmen terakhir kita Pak untuk himbauannya kepada masyarakat Pak. Himbauan kepada masyarakat, ikutilah kita sandiwara kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menjadikan korban dari sandiwara kehidupan yang ada di dunia. Berperanlah secara baik selaku anggota masyarakat, kami selaku polisi, sehingga kita bisa melangsungkan skenario daripada sandiwara kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya.
Insya Allah kalau kita bisa memainkan peran dengan sebaik-baiknya, kita akan menyambut sandiwara yang sebenarnya, yaitu di akhirat nantinya, yang tentunya dengan amal perbuatan kita menjadikan balasan daripada kita semua dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Pak himbauannya Pak. Uji Pak Haryo itu ini nih gawe duniawi ya Pak. Iya, dunia galau. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kombes Pol Haryo Sugihartono SIKMH, Kapolrestabes Palembang yang baru sebulanan ini ya Pak ya. Baik. Sudah hadir di PAL TV, memang Betul. punya kita. Yang sudah memberikan beberapa penjelasan tadi mengenai keamanan dan juga ketertiban jelang tahun politik. Jadi dari pihak kepolisian ini memastikan bahwa tahun politik 2024 nanti untuk kita selaku warga Kota Palembang atau juga lebih besar di Provinsi Sumatera Selatan aman, nyaman, dari rumah ke TPS kita juga aman, dan juga untuk masyarakat juga diimbau jangan ikut-ikutan atau juga percaya dengan berita-berita hoax. Mending kita di rumah baik, mantap-mantap memikirkan siapa yang nak kita coblos, karena 5 menit berlaku untuk 5 tahun. Nah itu dia. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama, Pak. Pemirsa Sama-sama. juga terima kasih sudah nonton. Pastinya siapa tahu Pak Haryo bisa diundang lagi menuju 2024. Betul ya. Kalau itu kita pamit dulu untuk Halo Palembang pagi ini. Kita bakal ketemu lagi besok, cak biasa dari jam 9 sampai jam 10 dengan tema-tema yang lain dan narasumber yang lain juga. Aku Didi Valdian dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Darussalam Palembang kota